Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Ketua kelas Roni, silakan dipimpin berdoa. Ya, terima kasih Roni. Selanjutnya, presensi bagaimana sekretaris Salma? Apa ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita semua sehat-sehat. Kemudian Ibu akan mengulas kembali pelajaran kemarin. Kemarin bahas tentang hidrosfer. Ada yang masih ingat apa itu hidrosfer? Ya, bisa. Pokoknya berhubungan dengan air ya. Kemudian laut, ya bisa. Baik, sekarang apa yang terlintas di otak kalian atau apa yang kalian pikirkan apabila kita atau ibu menyebut tentang air? Hujan bisa, sungai bisa, apalagi laut bisa, apa? Gunung. Kenapa gunung? Karena mata air, ya bisa. Apalagi air tanah juga bisa. Jadi akan ada banyak hal yang kita pikirkan tentang air, karena sesungguhnya air ini ada di sekitar kita. Bahkan kalian juga membawa air kan? Ya, air minum, benar sekali. Kemudian apakah ada yang masih ingat tentang tujuan pembelajaran kita hari ini yang minggu lalu sudah Ibu sampaikan? Atau adakah yang mencatat? Ya, Eleonora. Peserta didik dapat menganalisis atau memahami tentang dinamika hidrosfer. Benar sekali. Selanjutnya, berhubung kemarin kita sudah membahas tentang hidrosfer, kemudian juga sudah membahas tentang siklus air, maka yang akan kita bahas selanjutnya hari ini adalah, ada yang tahu? Tadi sudah disebutkan oleh Salma. Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perairan perairan laut. Apa yang kalian pikirkan atau apa menurut kalian laut itu? Ya, David? Ya, benar sekali. Ada lagi air yang mengandung garam, ya bisa. Apalagi? Ya, Indah? Sumber air terbesar di muka bumi. Ya, benar sekali. Jadi dua jawaban teman kalian dari David dan juga Indah sudah benar dua-duanya. Kalau perairan laut atau laut itu sumber air terbesar di muka bumi. Dan kemudian rasanya yang membedakan perairan laut ini dengan perairan darat itu adalah rasanya. Kalau perairan darat rasanya tawar, sedangkan perairan laut itu rasanya asin karena mengandung garam. Ya, benar sekali. Selain itu nanti di laut juga terjadi arus laut, kemudian gelombang laut, dan banyak lagi. Baik, sekarang Ibu mau tanya dulu. Ada berapa, kira-kira ada yang tahu nggak perbandingan daratan dan lautan di Indonesia? Perbandingan daratan dan lautan. Ya, Wulan? Ya, benar sekali. Perbandingan daratan dan lautan di Indonesia itu 3:1. Yang 3 itu yang mana? Lautan, benar. Dan yang 1 itu daratan. Bisa kalian lihat di sini ya. Wilayah Indonesia itu sebenarnya lebih banyak terdiri dari lautan daripada daratan.
Ini yang kelihatan semua ya. Ini yang daratan, itu ada yang warna hijau, warna kuning, warna merah, warna orange. Nah, ini tuh sebenarnya hanya sedikit. Kalau kalian bisa melihat di sini, gambar warna birunya ini lebih banyak daripada yang warna hijau, warna pink, warna kuning, dan juga warna orange. Hal itu menunjukkan bahwa wilayah atau daerah di Indonesia itu paling banyak terdiri dari lautan daripada daratannya. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis laut. Yang pertama itu ada laut berdasarkan dengan letaknya. Nah, berdasarkan letaknya itu ada 3, yaitu yang pertama laut tepi, yang kedua laut pertengahan, dan yang ketiga itu laut pedalaman. Benar sekali Ilmi. Jadi laut tepi itu laut yang terletak di tepi benua. Sedangkan kalau laut pertengahan itu letaknya di mana? Ya Roni? Ya benar. Kalau laut pertengahan itu terletak di antara 2 pulau atau 2 negara atau 2 daratan. Pokoknya ada di tengah-tengah. Sedangkan yang ketiga ada yang namanya laut pedalaman. Apa itu laut pedalaman? Ya Wulan? Ya benar. Laut pedalaman itu laut yang letaknya itu berada di tengah-tengah daratan. Jadi hanya kecil, sangat kecil. Sedangkan kalau yang tadi laut pertengahan itu bisa berupa selat. Sedangkan kalau ini hanya laut kecil, teluk bisa. Itu yang dinamakan laut pedalaman. Baik, kita kembali amati peta Indonesia. Di Indonesia ini ada 2 jenis laut, yaitu laut tepi dan juga laut pertengahan. Menurut kalian, yang laut tepi itu laut mana saja atau di sebelah mana saja? Roni lagi, apa Roni? Oke, sebelah selatan dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ini dinamakan laut tepi. Benar sekali. Mengapa? Karena berada di tepi Asia, benar. Kemudian di tepi Asia, dan ini ada samudra apa namanya? Samudra Hindia, benar. Kemudian selanjutnya ada laut pertengahan. Laut pertengahan yang ada di Indonesia itu laut mana saja? Ya Bella? Ya bisa. Bisa laut Jawa, kemudian laut Banda. Jadi kebanyakan laut-laut dan selat yang ada di Indonesia itu semuanya adalah jenis laut pertengahan. Ada yang masih tidak paham? Ya, alhamdulillah kalau paham semua. Jadi untuk jenis laut di Indonesia itu hanya 2, laut tepi dan laut pertengahan. Sedangkan untuk laut pedalaman itu di Indonesia kebetulan tidak ada. Ada yang tahu contoh laut pedalaman? Ya benar, Laut Mati itu contoh dari laut pedalaman. Kemudian sekarang Ibu akan membahas jenis laut yang kedua, yaitu jenis laut berdasarkan dengan ketinggiannya atau kedalamannya. Terbagi menjadi 4, yaitu laut litoral, laut neritik, laut batial, dan laut abisal. Nah, untuk 4 laut ini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan membahas laut ini. Ya. Baik, Ibu akan membagi kalian untuk absen 1 sampai 5 membahas tentang laut neritik. Absen 6 sampai 10 membahas tentang laut litoral. Yang 11 sampai 15 membahas tentang laut batial, dan yang terakhir membahas tentang laut abisal, benar. Dan itu dikumpulkan minggu depan. Jadi Ibu tidak menerima kalau ada yang terlambat ya. Oke. Baik. Pertemuan pada hari ini cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.